Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya. Silakan untuk dipimpin berdoa oleh saudara Chandra. Baik, sebelum mulai pembelajaran, langkah baik kita berdoa dulu. Doa dalam hati dimulai. Doa dibutuhkan. Sebelum Bapak absen, silakan dicek terlebih dahulu ya. Apabila ada sampah di samping kanan, samping kirinya, mohon untuk diambil dan dibuang ke tong sampah. Coba dicek terlebih dahulu. Sudah ya, sudah rapi? Bapak akan absen. Yang dipanggil namanya, tolong bilang hadir. Muhammad Rizky Paujan, Hadir. Iis Juwardia, Chandra, Ekitia, Nita, Sofi, Naya. Sakit Pak, Oh sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 7 hari. 7 hari. Oke baik, kita akan doakan untuk kesembuhan Naya ya. Semoga Naya cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita semua ya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke siap. Bulan, Rahma, Dilan, Patona, Rizka, Hadir. Lexa, Hadir. semuanya sudah diabsen? Sudah diabsen ya semuanya? Baik, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Lika, dan untuk yang lainnya silakan untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju untuk buat Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih pada saudara Lika, dan silakan untuk yang lainnya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Bapak sangat bangga sekali hari ini kita bisa belajar bersama lagi ya. Iis, kenapa kamu pakai jaket? Oh, sedang sakit ya. Oke, jadi untuk saudara Iis dikarenakan sedang sakit ya, silakan untuk memakai jaket ya. Dan untuk yang lainnya tetap harus menggunakan pakaian sesuai dengan aturan ya. Untuk pertemuan hari ini ya, sebelum memulai kepada pembahasan materi ya, kita harus membuat aturan terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar ya. Hal-hal yang harus kalian perhatikan ya, salah satunya adalah satu. Oke, aturannya yang pertama, tidak boleh memainkan HP pada saat proses pembelajaran. Kecuali nanti Bapak akan berikan kesempatan ya pada kalian untuk menggunakan handphone. Siap? Siap. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum memulai kita ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang dan supaya lebih semangat. Silakan berdiri. Siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, pinggul digoyang. Oke. Oke, satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, pinggul digoyang. Oke. Oke, siap. Silakan duduk ya. Terima kasih. Sudah siap?
pembelajaran? Untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Untuk indikatornya 3.6.1 menjelaskan makna perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran, ya. Nih ada 7 poin sebagai bentuk daripada kompetensi yang harus kalian capai pada materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Melalui proses mengamati, peserta didik dapat menjelaskan makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelumnya, masih ingat materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan juga zina. Oke, siapa yang akan mereview kembali materi tersebut? Apa itu pergaulan bebas? Silakan Rizka berdiri. Izin menyampaikan untuk materi yang kemarin, yaitu pergaulan bebas adalah pergaulan yang dilakukan anak muda yang di dalam itu termasuk pergaulan yang haram. Pergaulan yang haram dan juga tercela. Oke. Kalau definisi zina adalah? Silakan Eki. Untuk zina adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang seperti laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan juga perempuan bersetubuh ya. Silakan Pak Ujan. Makasih Eki, bagus. Menambahkan Ya, silakan Pak Ujan. zina adalah dua kumpulan wanita dan laki-laki yang belum menjadi mahram dan secara berpegangan atau yang lain-lainnya. Sip, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Luar biasa. Nah, untuk sekarang Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian ya. Ada 2 pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang akan disampaikan ya. Yang pertama adalah bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh murid kepada guru. Silakan. Siapa saya? Ya, silakan Aketia. Yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Yang ke satu. Oke. Sikap yang harus kita lakukan kepada orang tua. Pertama pastinya hormat dan patuh kepada orang tua. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau berangkat ke sekolah berpamitan dulu atau mencium tangan ke orang tua gitu, Pak. Yang kedua tidak boleh membentak orang tua. Membentak orang tua. Oke. Yang ketiga misal kita punya keinginan tapi orang tua tersebut tidak bisa memenuhi keinginan anak gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan gitu. Kehendak ataupun keinginan Ya. diri sendiri ya. Oke, bagus. Sudah? Oke, bagus. Yang lainnya silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Gila. Ini adalah sikap yang harus dilakukan oleh murid kepada gurunya, yaitu kan guru merupakan orang tua kita yang berada di sekolah. Jadi kita harus melakukan adab terhadap guru itu sebagaimana kepada orang tua kita, yaitu menyayangi dan menghormati. Oke, bagus. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kira-kira bagaimana sikap kita kepada orang tua dan bagaimana sikap kita kepada guru? Oke, silakan. Muhammad Faujan. Menambahkan sikap kedua-duanya itu kita sebagai anak kita harus lebih sopan kepada orang tua, meskipun yang mendidik kita adalah guru di waktu besar, tetapi yang mendidik kita pertama dari kita lahir adalah orang tua. Maka dari itu kita harus lebih sikap kita sopan kepada orang tua. Ya, sip, bagus. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Rizka. Ini menambahkan setuju dengan pandangan dari Pak Ujan bahwa kita harus berhormat kepada orang tua, tapi kita juga tidak boleh seenaknya kepada guru, karena kalau bisa itu dijelaskan saja. Jadi hormat kepada orang tua juga, tapi kepada guru juga, kepada guru juga. Sip, bagus. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ya. Luar biasa. Bapak sangat setuju dengan apa yang disampaikan dari yang pertama Eki, ya, kemudian Dila, kemudian Paujan dan juga Rizka perihal 2 pertanyaan ini. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua? Itu luar biasa sekali ya.
Anak itu harus berbakti. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kalian akan menganalisis ya, 2 gambar. Bapak akan meminta kepada kalian mencoba menganalisis, mengidentifikasi kira-kira gambar yang ini dengan yang gambar kedua ini adakah korelasi ataupun hubungannya? Ya. Oke, silakan siapa? Oke, Muhammad Fauzan, silakan. Izin menjawab. Ada hubungannya, yaitu gambar di sana anak itu lebih, jadi anak itu melawan kepada orang tua. Contohnya di dalam kisah kita ya, yang sudah kita tahu, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang tidak bisa menerima orang tuanya yang miskin karena dia itu malu. Tapi kan dalam hadis Rasul sudah dijelaskan bahwa ridho Allah dan murka Allah semuanya ada di orang tua. Jadi apapun keadaan orang tuamu, sesusah apapun keadaan orang tuamu dan semiskin apapun orang tuamu, terimalah apa adanya, gitu Pak. Jadi kita tuh harus lebih berbakti lagi kepada orang tua. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Fauzan ya. Oke, ada lagi kemana? Tambah lagi, dan jika tidak berbakti, nanti akan balasan di akhirat seperti yang gambar kedua, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai balasan yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Dari gambar yang ini. Ya, silakan. Izin menjelaskan untuk korelasi daripada gambar di depan. Yang pertama yaitu karena kewajiban daripada setiap manusia diciptakan di bumi ini itu untuk taat terhadap perintah Allah gitu. Jadi apabila ketaatan tersebut dilanggar, maka balasan di akhirat nanti adalah nerakanya Allah. Oke, sip. Luar Itu biasa. Ya. mungkin penjelasan singkat. Oke, bagus ya. Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 gambar ini yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Izin menjawab Pak. Sikap, kita akan menjawab sikap, yaitu sikap kita sebagai anak tidak boleh melebihi bahu dari seorang orang tua. Kita itu tidak boleh di atas orang tua, tapi kita harus berada terus di bawah orang tua, karena tanpa orang tua kita tidak ada apa-apanya. Sip, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Oke, ada lagi silakan. Oke, Rizka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 gambar di atas yaitu kita tidak boleh sekali-sekali menyakiti hatikan seorang orang tua, karena akan dibalas oleh Allah neraka yang amat pedih. Oke, neraka yang amat pedih. Kita akan coba menafsirkan ya dari 2 gambar ini. Di sini ada seorang laki-laki ya, dan di sini lagi ada seorang perempuan ya. Di sini ada satu gestur di mana laki-laki ini menunjukkan ataupun ketidaksukaan terhadap seorang perempuan. Maka ini adalah gambaran seorang anak dan juga seorang ibu ya. Istilahnya adalah anak ini mengusir kepada ibunya ya, kepada ibunya. Nah, kalau kejadian seperti ini dilakukan, maka perbuatan ini termasuk kepada salah satu perwujudan daripada akhlak tercela, yaitu tidak berbakti kepada orang tua. Nah, ketika ada kasus seperti ini, maka ya Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ya di dalam Al-Qur'an, balasan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksaan, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, paham? Nah, itu gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang kedua, silakan. Oke, silakan. Jadi di gambar yang kedua kita temukan seorang keluarga yang harmonis. Selain itu juga seorang anak yang membantu dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, di dalam kehidupannya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah akan masuk kepada surganya Allah. Dan juga kan sudah diperlihatkan di dalam gambar itu adalah keluarga yang harmonis dan juga
Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Chandra ya. Oke, ada yang mau menambahkan silakan. Oke, silakan Nita. Berbanding terbalik dengan ilustrasi yang kedua, bahwa ilustrasi ini menggambarkan seorang anak yang patuh dan berbakti serta siap untuk membantu orang tuanya sehingga di akhirat nanti Allah menjamin akan masuk surga. Akan susur surga. Oke, luar biasa sekali ya. Pengamatan yang dilakukan oleh Chandra dan juga Lika ya, bahwa ilustrasi gambar yang ke-1 dengan gambar yang kedua ini kontras. Artinya ada perbedaan ya, tetapi ada hubungan dalam konteks pengamalan ya. Jika gambar yang pertama adalah anak yang durhaka kepada orang tua, sedangkan gambar yang kedua adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan otomatis balasan yang akan didapatkan oleh anak untuk anak yang durhaka jelas akan dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan anak yang berbakti kepada orang tua dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka dia akan mendapatkan nikmat. Ya. Oke, kita akan lanjut ya. Kalian akan diajak untuk bertraveling lagi ya. Bapak sudah menyediakan ya 2 tayangan yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu kisah Alqamah bin Qais dan juga kisah Uwais Al-Qarni. Ada yang sudah tahu kisah ini belum? Belum? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Untuk mengingat kembali ya, mari kita akan melihat bersama-sama tayangannya, dan Bapak minta sama kalian perhatikan ya tayangan tersebut. Nanti kalian akan menganalisis kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil ya, yang bisa kalian implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih mementingkan sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abdul Abdillah Al-Zahabi, cetakan Beirut Darun Nadwa halaman 46. Dahulu Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Shuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Baik ya, untuk kisah Alqamah telah selesai, dan untuk selanjutnya satu lagi yaitu Uwais Al-Qarni ya. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehari-hari dia menggembala domba. Baik ya, kita sudah bersama-sama melihat 2 tayangan ya. Yang pertama adalah kisah Alqamah dan yang kedua adalah Uwais Al-Qarni. Nah, untuk selanjutnya ya, Bapak akan mengelompokkan kalian ya menjadi 2 kelompok ya, untuk mengidentifikasi gambar ataupun film yang ditayangkan barusan ya. Tugas kalian adalah mendiskusikan film tersebut ya. Kemudian hal apa saja yang harus kalian ambil pelajaran dari film tersebut ya. Kemudian ya, hambatan-hambatan yang didapatkan oleh seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tua, dan solusinya seperti apa ya, bisa dimengerti? Silakan untuk membuat kelompok diskusi ini ya. Tiap hari dia menggendong lembunya naik turun ke atas bukit, tetapi dia punya keyakinan bahwa dia ingin menggendong ibunya untuk
melaksanakan ibadah dan terlaksana. Baik, bagaimana diskusinya sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, untuk selanjutnya ya silakan nanti perwakilan 3 orang untuk ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan kita akan menyaksikan ya, presentasi dari kelompok 1, yaitu dia akan memaparkan materi daripada film tentang Al-Qamar ya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi harus diselesaikan antara orang tersebut dengan orang tuanya, karena dari hati anak kepada hati orang tuanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, luar biasa sekali. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2 menanggapi dari penyampaian kelompok 1 terkait kisah Al-Qamar. Izin bertanya. Silakan. Berarti prioritas utama dari seorang anak lelaki itu adalah orang tuanya. Nah, dari misal kita ambil nih dari kisah nyata, bagaimana jika si anak lelaki tersebut sudah menikah, terus berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi menelantarkan istrinya, bagaimana tanggapan Anda? Nah, izin menjawab ya. Kan kalau misalkan seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya, kan dia itu sebagai seorang istri. Nah, seorang istri pasti akan mengingatkan kepada suaminya, meskipun suaminya itu keras, lebih memilih orang tuanya, kan dia itu istrinya, pasangan hidupnya. Jadi dia juga mungkin ada rasa dari toleransinya gitu. Jadi dia juga akan menimbangkan dan menyesuaikan. Bagaimana jika si lelaki tersebut tidak Bisa menyimbangkan. Ya, tidak bisa menyeimbangkan. Berbaik lagi kepada orang tuanya, kan dia itu berbakti kepada orang tua. Orang tua yang baik itu akan mengingatkan kepada anaknya, misalkan jangan terlalu terpaku kepada satu sisi. Nah, kamu juga harus bisa terpaku kepada sisi yang lain. Ada nih karakternya si cowok tersebut sifatnya keras, meskipun sudah diingatkan beberapa kali, tetapi dia tetap memprioritaskan orang tuanya tanpa menghiraukan anak istrinya, alias ditelantarkan padahal sudah diingatkan berkali-kali oleh ibunya. Apakah itu dosa atau bagaimana? Ya jelas, kalau disebut dosa itu sudah sangat dosa besar. Nah, tetapi berbalik lagi, misalkan diri dan sifatnya itu sudah keras ya. Nah kan sekeras-kerasnya sifat pasti akan ada ulihnya, meskipun itu harus melalui waktu dan proses yang sangat lama. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya. Oke, Bapak akan coba menguatkan dari hasil penyampaian argumen dari masing-masing kelompok ya. Dimana tadi ada satu pertanyaan yang sangat menarik perihal bahwa bagaimana ya seorang istri ya tidak mematuhi suaminya, tetapi dia taat kepada ibunya ya. Oke. Kedudukan dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam ajaran Islam. Ya. Ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk bersatu, maka Islam mengatur dalam hukumnya yaitu munakahat ataupun juga pernikahan. Dalam pernikahan akan muncul yang namanya hak dan kewajiban. Ya. Apa hak suami? Apa kewajiban suami? Apa hak seorang istri dan apa kewajiban seorang istri. Nah, di sana jelas kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami selagi ketaatannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apa hak istri? Hak istri adalah mendapatkan kasih sayang secara lahir dan juga batin. Ya. Maka kewajiban seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya bukan berarti berhenti di sana, melainkan porsi yang berbeda. Ketika perempuan belum menikah, maka wajib bagi perempuan untuk taat kepada orang tuanya.
al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Oke ya, Bapak rasa sudah cukup untuk kelompok 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 1 dan untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang hasil studi kami tentang Uwais Al-Qarni. Berdasarkan dari kitab Uwais Al-Qarni, sekian dari kami, apakah ada sanggahan? Izin bertanya, bagaimana sikap kalian menghadapi orang tua yang non-muslim? Izin menjawab ya, untuk orang tua yang non-muslim, karena di Indonesia itu sudah hal yang lazim, di mana pernikahan itu ada 2 agama ya. Terus kalau misalnya kita memilih agama Islam, terus orang tua kita itu Kristen, tapi kita tetap harus menghormatinya, karena Bagaimanapun juga dia mereka tetap orang tua kita gitu. Terus kan dalam dalil, pentingkanlah agamamu dan tinggalkan orang tua. Tapi kan ada dalil juga mengatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu, meskipun pada dasarnya ibunya tersebut itu bukan Islam, akan tetapi dialah yang melahirkan kita. Terus jika kamu diusir, contoh dikeluarkan dari, kalau sekarang dari kakak, apakah kamu akan membiarkan saja atau berbakti selanjutnya? tentu saja berbakti, karena kan mungkin jika kita dikeluarkan ya, diusir, berarti salah kita. Berarti solusinya sebenarnya Gini, bukan kita harus tetap berbakti secara diam-diam, meskipun bisa diusir karena mungkin gara-gara beda agama ya, misalnya kita Islam, tetapi kita itu tetap teguh pada pendirian kita, yaitu agama kita, tetapi kita juga berbakti secara diam-diam, karena sebagai orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam agama, pasti kita juga akan berbakti kepada orang tua. Izin bertanya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tua kita itu menyuruh kita untuk berbakti, sedangkan dalam hal berbakti itu menentang agama kita, apakah kita harus melanggarnya atau harus tetap berbakti? Sesuai dengan kepercayaan ya, kalau misalnya kita itu percaya bahwa agama kita itu benar, kita harus tetap teguh pada pendirian kita. Tetapi kan tadi kan dibilang bahwa berbakti itu karena menentang agama. Tapi apabila kita berbaktinya secara hal yang lain, ditunjukkan dengan yang lain, insya Allah orang tua juga akan luluh gitu hatinya, karena kan orang tua itu apabila kita berbuat benar, pasti orang tua juga tidak akan memarahinya atau menentangnya. Terus apa yang akan kamu lakukan jika orang tua itu contohnya bilang dengan bahasa akan melarang kamu, apakah kamu akan berbakti atau ikut ke agama? Kalau saya pribadi, karena misalnya kan karena kita itu memegang agama Islam, di mana kita itu pasti percaya bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling benar. Jadi saya akan teguh pada pendirian saya, meskipun pada dasarnya orang tua saya melaknat dengan kayak saya akan melaknat kamu, tapi kan karena agama kita itu adalah Islam, saya akan teguh pada pendirian agama saya, tapi akan memaafkan orang tua saya, karena seorang anak itu pasti yang paling diutamakan itu orang tua, meskipun pada dasarnya emang sikap anak itu beda-beda. Oke, makasih ya. Untuk penguat saja ya, bagaimana dalil di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 20 ya. Kita bisa baca bareng-bareng. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan menegaskan pertanyaan yang disampaikan oleh Muhammad Fauzi ya, terkait bahwa bagaimana seandainya orang tua kita itu berbeda tentang keyakinan. Orang tua kita kafir dan kita sendiri adalah seorang mukmin ataupun seorang muslim. Nah, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kepada selain Dia. Berarti makna tauhid yang pertama itu, sebelum kita berbakti kepada orang tua adalah harus iman, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tadi ada pertanyaan, orang tua kita kafir sedangkan kita seorang muslim, maka jawabannya adalah berpegang teguh, yaitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wabil walidaini ihsan, barulah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Surga diperuntukkan bagi anak yang mendapatkan keridhaan dari orang tua. Tetapi yang memiliki surga itu bukan orang tua, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan masuk surga bukan karena orang tua, melainkan keridhaan Allah. Tugas kita sebagai anak adalah berbuat baik. Makna baik bukan berarti kita harus mengikuti ajaran yang salah, meskipun itu datangnya dari orang tua. Ya. Dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Oke, silakan disimpulkan. Dari kisah kedua, suka berbakti kepada kedua orang tua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang luar biasa sekali. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, kita sudah benar-benar mengupas tuntas bagaimana kewajiban kita dan cara kita berbakti kepada orang tua. Ya, oke. Coba kita akan merefleksikan. Siapa sih orang tua? Oke, orang tua adalah ayah dan juga ibu. Ya, ayah yang bekerja untuk menafkahi, sedangkan ibu adalah yang mengandung, melahirkan. Ya, keduanya adalah orang yang paling berjasa. Kemudian dalam pendidikan adalah yaitu orang tua kedua, yaitu guru. Guru berprofesi sebagai orang yang mengajari kalian, orang yang mendidik kalian, orang yang memberikan ilmu kepada kalian, sehingga kalian akan menjadi manusia yang lebih baik dalam beretika, dalam berpola pikir, ya, sehingga menunjukkan kamu adalah orang yang memiliki pendidikan. Kemudian, nah ini sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua di sini. Ya, kita harus berbicara sopan. Yang kedua adalah tidak meninggikan suara. Yang ketiga adalah menjaga amanah. Ketika orang tua berpesan, nah silahkan berangkat ke sekolah, cari ilmu sebanyak-banyaknya, jadilah anak yang soleh. Orang tua itu mendoakan supaya kita soleh, bukan menjadi apa? Orang pintar, orang yang banyak uang, enggak. Orang tua hanya mendoakan, semoga kamu menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, selanjutnya adalah etika terhadap guru. Tadi saya disebut bahwa guru itu adalah orang tua kedua, yaitu di sekolah. Yang pertama adalah apabila menghadap guru atau kebetulan berjumpa dengannya, berilah salam lebih dahulu. Silakan dibuka HP-nya, ya. Kita akan melakukan evaluasi diri, yaitu Bapak sudah menyediakan soal-soal, ya, untuk kalian jawab. Silakan dibuka kuisisnya. Tapi sebelumnya silakan duduknya kembali seperti semula, ya. Sudah dibuka kuisisnya? Oke, untuk kodenya adalah 52341, ya. Silakan yang sudah bisa login untuk segera mengerjakan soal, ya.
Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Masih ada 3 orang lagi yang belum mencapai KKM. Silakan untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Silakan, Ojan. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus berbakti kepada orang tua. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Jika ada tambahan, silakan. Ingin menambahkan sedikit ya. Untuk patuh dan taat kepada orang tua dan guru itu merupakan kewajiban kita. Nah, tapi harus sesuai dengan iman kita. Misal seperti tadi yang berbeda agama, kita harus tetap berpegang teguh juga terhadap agama kita sendiri. Karena yang paling tingkatan yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua orang tua kita. Oke, terima kasih ya. Bapak akan buat penegasan dari materi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini ya, tentang berbakti kepada orang tua dan juga patuh kepada guru, bahwa sebagai seorang anak kita harus senantiasa patuh kepada orang tua, baik itu kepada bapak kita ataupun juga kepada ibu kita. Silakan dicatat untuk rencana tindak lanjut pertemuan yang akan datang. Kita ya akan membahas tentang kandungan Quran surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua adalah kandungan Quran surat Luqman ayat 14, kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nanti dicatat di buku kalian masing-masing ya. Minggu yang akan datang kita akan bahas ya. Siap? Siap. Silakan dirapikan buku catatannya ya. Baik, alhamdulillah pertemuan untuk hari ini sudah selesai dan materi dari awal sampai akhir telah disampaikan. Bapak berharap sama kalian semuanya apa yang telah dipelajari kalian bisa mengambil ibrah ataupun kebaikan dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Tahu kan doa kepada orang tua ya, untuk orang tua? Oke. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Bapak sampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk makola walatan bermakola ya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Sandra. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, pertama kita berdoa dulu. Doa dalam hati ibadah. Berdoa dicukupkan. Kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita yang lagi ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri Raja Polang. Luar biasa. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.